Bismillah, izinkan saya menyampaikan tentang materi dasar pendidikan anti korupsi. Saya Rizky Mauluda Amalia dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang pertama adalah contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Di antaranya yang bisa dilakukan ialah pendidikan anti korupsi di kampus sebagai pondasi, kemudian kampanye mulai dari kampanye ujian bersih. Karena dari situlah cikal bakal pencegahan korupsi, mulai berjujur tentang diri sendiri, kemudian komunitas anti korupsi dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat lebih luas. Ada tindakan preventif juga, selanjutnya adalah menjunjung tinggi nilai dan norma kejujuran. Tujuan akhir dari gerakan pencegahan dan menentang korupsi yaitu menyiapkan agent of change khususnya di kalangan mahasiswa untuk pencegahan korupsi yang berkarakter bersih korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang bahaya korupsi. Selanjutnya peran mahasiswa dalam pencegahan dan gerakan anti korupsi. Uh, Adapun indikator keberhasilan pemberantasan korupsi diantaranya yang pertama masyarakat Indonesia sadar bahaya korupsi. Selanjutnya kita bisa lihat adanya penurunan persentase tindakan pidana korupsi. Dari sini juga mengakibatkan ya adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah itu menguat dan berakhir atau berujung pada persentase Indonesia di dunia sebagai negara bebas korupsi itu meningkat. Mungkin setara dengan Denmark atau Finlandia saat ini. Nah, berikutnya kita bisa melihat role model atau ya referensi negara anti korupsi. Jadi ini ada fenomena menarik kalau sebelumnya Yunani itu terkenal dengan negara yang masih ada korupsi gitu, bibit-bibit korupsi, tetapi pada 2020 ini negara tersebut bisa bisa meningkatkan gerakan untuk bersih korupsi sehingga negaranya itu naik ke peringkat 59 di dunia. Sebelumnya itu sangat menurun. Berikutnya kita lihat indeks persepsi korupsi di dunia. Pada umumnya tertinggi adalah Denmark 90, kemudian juga Selandia Baru dan ada Finlandia. Yang menarik di misalnya di Selandia Baru, ketika ada kasus korupsi kemudian dipublikasi sehingga orang atau publik tahu itu menjadi hukuman sosial. Artinya bahwa orang-orang atau publik itu akan malu gitu, jera bahwa tindakan ini adalah salah sehingga tidak akan terulang lagi karena menjadi hukum atau sanksi sosial seperti itu. Dan juga gerakan mulai dari usia dini sudah mengajarkan tentang pendidikan anti korupsi. Nah, selanjutnya kalau di Denmark itu adanya kerjasama ya antara akademisi, kemudian pemangku kebijakan juga, adanya kontrol juga sehingga saling bahu-membahu untuk menciptakan negara yang bersih korupsi. Selanjutnya di Finlandia, di sini adanya undang-undang yang sudah settle ya untuk mencegah anti korupsi. Juga ada didukung oleh teknologi pencegahan korupsi. Uh, ya memang kita sadari bahwa di Indonesia tingkat korupsi masih cukup tinggi untuk dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Tetapi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua, PR untuk kita kerjakan bersama agar menjadikan Indonesia mungkin seperti Selandia Baru ke depannya insya Allah atau Denmark. Kalau kita lihat dampak korupsi di berbagai sektor yang mulai dari putus sekolah itu meningkat, pengangguran tentu ya karena pendidikan yang tidak berkualitas atau penurunan sehingga menciptakan pengangguran. Kemudian ini juga tadi biaya pendidikan meninggi, adanya disparitas ekonomi ya, yang kaya makin kaya atau yang miskin makin miskin.
Dan ini menciptakan juga kualitas SDM Indonesia yang buruk. Nah, kalau kita lihat perbandingkan antara kerugian negara ya, karena adanya kasus korupsi ini, kita lihat dari biaya sosial korupsi, ada biaya eksplisit korupsi, biaya implisit korupsi. Kalau biaya eksplisit korupsi itu ada biaya antisipasi korupsi, biaya reaksi korupsi, dan biaya akibat korupsi. Sedangkan biaya implisit korupsi, biaya akibat korupsi. Nah, dari sini semua itu memerlukan ya anggaran negara yang tidak kecil tentunya. Maka ini kalau dibandingkan dengan tadi bagaimana biaya yang mungkin kita perlukan untuk pendidikan atau kesejahteraan SDM Indonesia, sehingga mungkin jadi dipakai dengan biaya sosial korupsi ini. Kalau kita lihat juga ya, mulai dari biaya penegakan hukum, pencegahan korupsi, kemudian biaya penahanan dan biaya penjara, belum lagi biaya pengadilan serta biaya jaksa, itu menjadikan cukup mahal ya skema biaya sosial korupsi. Artinya yang mungkin awalnya anggaran itu bisa dipergunakan untuk kesejahteraan, peningkatan kualitas SDM Indonesia, kemudian perekonomian juga, tetapi dengan banyaknya kasus korupsi ini menjadi terbuang karena ada biaya penegakan hukum, ada biaya untuk pencegahan korupsi dan sebagainya. Jadi ini masih jadi PR kita bersama untuk menuntaskan ini supaya biaya atau sosial korupsi ini bisa dikurangi ya atau dihilangkan sehingga bisa fokus untuk anggaran kualitas SDM, pendidikan dan sebagainya. Oke, ini ada hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi. Di antaranya misalnya ya ketika tadi biaya sosial korupsi yang tinggi karena masih banyak kasus korupsi, misalnya di Indonesia, itu mengakibatkan biaya pendidikan semakin mahal. Kemudian pelayanan publik tidak kunjung membaik, pajak juga meninggi ya, tingkat pajak tinggi, ada juga masyarakat masih hidup di garis kemiskinan karena tadi implikasi dari biaya pendidikan yang mahal sehingga banyak mungkin pengangguran, kualitas SDM menurun. Oke, kalau kita lihat misalnya apakah itu korupsi dari KBBI ya, kita tahu bahwa itu adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Untuk lebih luas sebenarnya bukan hanya tentang uang ya atau uang negara atau perusahaan, tapi kalau ranahnya misalnya di dunia akademisi bisa jadi tentang mencontek misalnya atau plagiarisme dan sebagainya. Jadi bisa jadi korupsi itu dikaitkan dengan kondisional di tempatnya karena bisa jadi bukan perusahaan atau negara tetapi misalnya di dunia pendidikan atau akademisi. Sehingga mungkin dari sebagai seorang muslim dalam suatu hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menipu kami tidak termasuk golongan kami dan korupsi itu merupakan termasuk suatu penipuan. Oke, dari berbagai macam teori korupsi yang ada ya, mulai dari teori korupsi Robert Kitgard, ada juga teori dari Jack Boulogne, ada teori korupsi dari Donald Creasy tentang fraud triangle theory, kemudian ada teori willingness, opportunity to corrupt, ada tentang motivasi perilaku, ada teori cost benefit model. Dari berbagai macam teori ini mungkin bisa ditarik benang merahnya, artinya ada unsur haus tentang kekuasaan, ada nafsu tentang berkuasa yang tidak bisa dikendalikan sehingga mengambil atau menyelewengkan milik atau harta perusahaan atau negara atau orang lain yang sebetulnya bukan milik pribadi atau bukan punya sendiri atau bukan untuk golongan, tetapi tadi digunakan untuk pribadi atau golongannya. Nah itu yang bisa ditarik kesimpulan dari kesemuanya ini, dan motif berkuasa atau hawa nafsu untuk memiliki itu yang menjadi faktor ya utama dari penyebab korupsi itu sendiri.
Selanjutnya adalah dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, di sini ada pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian ada tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada juga ya Impres ya, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Berikutnya berdasarkan pasal atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Nomor 20 Tahun 2001 ada 30 jenis tindakan korupsi ya. Kemudian dari 30 tindakan korupsi atau delik itu dikelompokkan lagi menjadi 7. Yang pertama kerugian keuangan negara, ada suap menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir gratifikasi. Jadi ketujuh model ini yang sudah diturunkan dan yang ini yang mungkin kita bisa cek dalam keseharian atau yang sering terjadi di Indonesia. Berikutnya ini ada perbedaan antara uang pelicin, gratifikasi, dan suap. Tentunya ini harus kita pahami bersama agar tidak menjadi potensi untuk menjadi korupsi. Karena mungkin ketiganya hampir mirip, perlu diperhatikan dan hati-hati ya. Barangkali ini sesuatu yang menjadi sudah terbiasa, perlu kita antisipasi karena ternyata ini tidak diperbolehkan seperti itu. Selanjutnya strategi ya untuk pemberantasan korupsi. Saya memetakannya mulai dari diri sendiri dan keluarga karena ini adalah basic fondasi yang paling penting sehingga nanti memudahkan untuk merangkul masyarakat sadar bahaya korupsi untuk yang lebih besar. Selanjutnya bisa memulai kampanye masif yang lebih luas, edukasi dan kampanye selalu ya, sosialisasi yang memungkinkan untuk perbaikan sistem. Dan karena ini di dunia akademis ya, di sivitas akademis di kampus menginginkan atau membentuk agent of change dari kalangan mahasiswa. Nah, selanjutnya tentang pengertian integritas. Kalau integritas itu sendiri adalah konsisten antara yang dibicarakan dan dikatakan dengan perilaku ya, sehari-hari sesuai dengan kode etiknya dan bisa menjadi panutan. Biasanya orang yang memiliki integritas yang tinggi itu berkepribadian yang utuh, perbuatan dan perkataannya sama, selalu menepati janjinya, tidak tergoda melakukan penyelewengan, juga menjadi panutan. Berikutnya ini tentang nilai integritas yang intinya jujur, indikatornya itu lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, kemudian juga tanggung jawab, dia siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya itu adalah disiplin ya. Untuk dari sikap yang bisa dilihat dari nilai integritas diantaranya peduli, artinya itu memperhatikan, mengecek gitu ya, memperhatikan orang lain. Kemudian berani ya, artinya tidak takut menghadapi sesuatu, tidak takut mengatakan sesuatu ketika itu benar. Selanjutnya itu adil, artinya tidak sewenang-wenang dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada juga nilai integritas dari etos kerja, kita bisa lihat orangnya itu mungkin kerja keras, sederhana, dan mandiri. Baik, mungkin demikian materi pendidikan anti korupsi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.